merawat pikiran kita sendiri yang merawat. Dokter nggak bisa, ustadz juga nggak bisa. Kita diri sendiri kita rawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji, bersyukur, berterima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta kepada keluarganya yang suci dan disucikan dan sahabatnya yang baik lagi setia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Minal aidin. Aidin itu artinya apa? Aidin orang yang id artinya kembali. Habis puasa kita kembali kemana? Fitrah. Makanya disebut Idul Fitri. Faizin beruntung. Habis perang, sebulan perang keras loh, melawan hawa nafsu. Puasa itu perang, terus kita menang. Jadi dirayakan, merayakan hari kemenangan. Kalau yang nggak perang, merayakan makan ketupat, ya kan? Jadi perang, menang. Maka disebut yang menang siapa? Kita apanya? Fitrahnya. Fitrah, manusia dilahirkan sudah dibekali, dimodalin sama Allah kebaikan. Coba kalau nggak percaya suruh anak kecil suruh bohong, bisa nggak? Nggak bisa, gemeter. Ada fitrah. Fitrah itu modal kebaikan. Tapi lama-lama orang tuh bohong lagi, fitrahnya nggak dirawat, akhirnya jadi nakal. Nah, sebulan sekali dimasukin bengkel. Puasa itu dari menit ke menit tuh puasa itu membersihkan, merawat jiwa, ruh. Beruntunglah, berarti sekarang masih pada bersih nih, suci. Makanya pada saling minta maaf karena lagi pada baik, habis dibersihin sebulan. Bener apa enggak? Kita pantang bukan yang haram, yang halal nggak boleh. Mau sarapan nggak boleh, kan halal nggak boleh. Kenapa? Dilatih supaya bisa melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ditekan, fitrah naik. Jadi di dalam jiwa kita itu ada dua nih. Orang yang baik fitrahnya di atas, hawa nafsunya ikut fitrah, akal ya. Itu yang disebut qalbun salim atau nafsun mutmainnah. Kalau yang nakal nafsunya di atas, fitrahnya di bawah. Nah, yang lawamah balan sama. Kadang nafsunya turun, sholat dia. Nafsunya naik, fitrahnya turun, ngambek, nggak sholat. Nah itu jadi manusia tugasnya mengembalikan fitrah. Fitrah itu apa? Peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu apa? Orang berperi kemanusiaan itu adil, beradab, itu berketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasilais. Jadi yang paling Pancasilais itu orang Islam. Yang berketuhanan yang Maha Esa siapa? Orang Islam. Yang punya peri kemanusiaan, ya semua bisa, yang lain juga punya. Tapi kalau orang Islam tidak punya peri kemanusiaan, kejam, sadis, ya nggak bisa. Ntar kita bahas. Nah, maka judulnya ini apa? Rawatlah dirimu agar disayang Allah. Diri kita ada satu, apa dua, apa tiga, apa empat? Dua. Satu namanya badan. Ini badan. Ini nama saya Zen. Yang kelihatan badannya, bungkusan. Bukan saya, bukan. Bungkusan, tengkorak. Tengkorak beneran. Coba ketok nih. Ketok coba. Apaan? Tulang kan? Tulang. Terus ada daging dibungkus kulit. Ini hanya bungkusan. Yang saya itu yang di dalam, jiwa, ruh. Boleh dirawat, badan dirawat, ke rumah sakit, dokter segala macam. Tapi badan nggak ikut ke akhirat. Badan
dibikinnya di perut ibu, di dunia dibikinnya dari tanah, makan tanah, mati jadi tanah, nggak ikut ke akhirat. Ini badan tidak ikut ke akhirat, jadi jangan pusing, rawat sekedarnya saja, bakal hancur. Nggak percaya gali kuburannya, lihat, tinggal tulang-tulang, ya nggak? Kita juga akan begitu. Jadi yang pulang ke akhirat siapa? Kita. Apanya? Mesinnya. Ada mobil, ada mesinnya, ada badannya. Yang hidup mesinnya, badannya benda mati. Begitu juga kita yang hidup juga ruh. Badan ini ya benda mati. Mata benda, telinga benda. Kalau ruhnya keluar, saya keluar, ruhnya meninggal kan? Ini matanya bisa lihat lagi enggak? Ya. Bisa dengar? Enggak. Bisa bicara? Enggak. Tulang. Nah, sekarang tahu. Jadi yang diri kita yang pulang ke Allah apanya? Kupingnya apa? Jiwanya. Nah, sekarang Allah periksa yang boleh masuk surga jiwa yang kayak apa? Nah, itu disebut sama Allah. Walaupun pakai sorban, terus Allahu Akbar, bunuh orang, bisa ke surga enggak? Ya enggak, ntar di surga dia babom. Ada itu Allahu Akbar, ISIS itu Wahabi semua, ganas. Ada kiai ulama paling besar, ulama mazhab Syafi'i paling alim, sedunia paling alim tuh di Syria, lagi ngajar tafsir gini, datang itu masuk Wahabi itu. Ini celananya tinggi itu, cingkrang. Sorban, Allahu Akbar, bom. Kiai besar, orang paling alim dibunuh. Kata dia jihad. Aneh nggak coba? Di sini pernah ada nggak? Pernah bom itu. Pernah masjid dibom di mana? Di Cirebon ya. Gimana mau bela Islam kok yang dibom masjid-masjid? Jadi kalau orang Islam beda pendapat sedikit aja kafir, bunuh gitu. Paham dia. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sudah di Indonesia sudah berkurang, sudah hampir habis. Tapi di luar banyak. Karena dia punya negeri, merebut negeri Syria. Dia pegang Syria sekarang tuh. Orang yang mazhab lain dibunuhin. Itu biarin, bukan urusan kita. Cuma sekedar tahu. Sekedar tahu, maksud saya supaya pelihara apa yang mesti dipelihara? Semua dirawat, badan dirawat, tapi sekedarnya. Yang mesti dirawat habis apa tuh? Hati. Kenapa? Kenapa mesti rawat ini? Hati itu apa? Jiwa itu apa? Pikiran dan perasaan. Pernah nggak merawat pikiran? Bawa kemana? Ke rumah sakit. Merawat pikiran kita sendiri yang merawat. Dokter nggak bisa, ustadz juga nggak bisa. Kita diri sendiri kita rawat. Duduk sekali-sekali itu di rumah, duduk sendirian gitu, disandar malam, siang kayak boleh. Duduk mikir. Ini isi otak, pikiran isinya apa? Periksa dong. Kalau badan ke dokter kan di check up. Periksa mata, periksa hidung, periksa semua. Nah, kita periksa pikiran kita isinya apa? Kalau kita ada penyakit di situ kita nggak tahu, wah, tahu-tahu udah di neraka nanti. Kenapa? Sering udah saya sampaikan. Nanti di akhirat semua nggak berguna kecuali satu. Di akhirat yang bisa bikin masuk surga cuma satu. Kata siapa? Allah yang punya surga. Bismillahirrahmanirrahim. Udah hafal, sering setiap saya di sini saya sampaikan ayat ini. Suara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat sorban, pakaian, titel, mazhab, partai, rumah, harta tidak ada gunanya, cuma satu. Kata Allah, cuma satu yang bisa aku terima. Boleh ke surga satu. Qalbun salim. Tolong dihafalin apa? Qalbun salim. Ayo hafalin 10 kali. Qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun
salim, kolbun 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 salim. Salim itu salam, selamat, hati yang selamat, meninggal menghadap Allah, bebas dari pikiran apa yang jelek, punya rencana jahat, mau jatuhin orang, mau ngejelekin orang, mau nyebarin kesalahan orang supaya orang itu dibenci. Nah, berarti itu pikirannya kotor, jahat. Orang pikiran kotor boleh masuk surga? Ya enggak lah. Nah, di situ jadi bukan ini, bukan itu syarat ke surga. Ini kalau orang galak-galak, sadis, tukang ngerumpi, tukang apa, masa ke surga? Nanti di surga dia ngerumpi lagi, berantem lagi. Di surga nggak ada orang berantem. Jadi yang masuk sana pilihan. Apanya dipilih? Apa isi pikiran? Apa isi perasaan? Baik dan buruk keluar dari sini. Dari pikiran, dari perasaan keluar keinginan, niat. Dari niat timbul perbuatan. Perbuatan berulang-ulang membentuk kepribadian. Jadi orang jahat atau jadi orang soleh, apa jadi orang salah. Tergantung isi. Coba deh pikir dulu. Kalau saya salah jangan ikutin. Kalau benar terima. Jangan lagi fanatik. Ini kalau saya masuk ini mazhab ini betul saya masuk surga. Ya enggak lah. Emangnya kendaraan itu garugul. Bukan itu. Kalau ingin ke surga, ingin disayang Allah, pikiran, perasaan dirawat dari sekarang. Kalau nggak dirawat kotor. Udah ayatnya itu Asy-Syu'ara 88 89. Hampir setiap kali kesini saya bawa itu ayat. Itu penting, orang pada salah paham. Dulu partai Islam itu ada 4, ada 5, banyak. Jadi masing-masing kampanye supaya dapat suara. Dibilang ini paling bagus nih mazhab kita nih, pasti masuk surga. Itu kan cuma kampanye partainya supaya dipilih, supaya dia dapat duduk di DPR. Nggak ada urusannya sama agama. Jadi bukan partai, bukan mazhab yang jamin masuk surga, hati yang bersih. Jadi kalau mau bersihin apa-apa, dibersihin nggak? Bersihin. Kalau mau bersihin pikiran, hati, duduk mikir, apa isinya? Ada nggak benci sama orang sini? Ada nggak rencana mau jahat? Kalau ada buang sebelum ke akhirat. Jangan dibawa ke akhirat. Jangan mati dulu kalau belum bersih. Gawat. Jangan mati dulu. Tapi kan nggak bisa ditawar mati. Jadi artinya dari sekarang niat mau bersihkan pikiran dan perasaan. Nggak boleh ada dendam, benci, merasa lebih benar, paling pinter, nyalain orang. Untung kita ketemu ya. Wajib sampai ini nih. Wajib tolong sebarin. Family kasih tahu. Udah jangan bingung-bingung, jangan macam-macam. Udah ibadah, bersihin pikiran, bersihkan hati, pasti ke surga. Allah yang bilang, illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang ngadep Allah pikirannya bersih, perasaannya bersih, nggak bawa dendam, nggak bawa benci, nggak bawa sombong. Itu mau mazhab apa silahkan aja, asal hati bersih. Jadi bukan kalau sudah mazhab ini hati kotor terus masuk surga, ya enggak lah. Kalau orang hatinya kotor, jahat, otaknya ngeres, masuk surga, surganya rusak. Itu kan tempat senang-senang, tempat damai. Jadi yang masuk sana semua orang baik. Di sana nggak ada, sekarang aja nih di alam kubur, itu nggak ada itu, benci, dendam, nggak ada, polos. Sekarang di alam barzah aja udah polos. Saya pernah mimpi, bukan mimpi, ketemu lah dalam mimpi ulama besar. Saya bilang, itu orang udah sadar. Dia ketemu, dia bilang tuh saya lihat tuh ada di situ. Dia ketemu di sana, disebut namanya. Terus saya bilang, dia udah sadar. Oh di sini kita nggak ada gitu-gitu. Jadi nggak ada gontok-gontokan. Apalagi di surga, di alam barzah aja udah nggak ada itu.
polos semua, cemburu juga nggak ada. Jadi seorang semua senyum nggak ada. Ini udah blong, karena nggak punya badan. Kita di alam kubur nggak punya badan, kayak jin gitu. Bentuknya ada begini, kepada kenal mukanya ini, tapi kita nggak bisa pegang, nggak ada tulang, nggak ada daging. Nanti udah di akhirat baru punya badan lagi. Karena nggak ada badan, jadi nggak ada nafsu. Makan juga enggak, paling kemilan kecil. Di alam kubur, hidup bisa jalan ke sana, ketemu si ini, ketemu si itu. Ada yang kelas-kelas juga, yang orang baik banget, dia di alam kubur juga kelas. Yang kelasnya tinggi bisa mampir ke yang lebih rendah, yang rendah nggak bisa ketemu. Di sana jadi semua tuh pakai aturan, pakai hukum. Cuma Allah minta, aku ciptakan kamu dalam keadaan fitrah, suci, masih kecil suci. Jadi pulang kepada Allah harus kembali suci. Nah, supaya bisa suci dikasih sholat. Sholat itu bukan kebutuhan Allah. Sholat itu tanha anil fasya. Sholat itu bisa merawat. Sholat itu merawat jiwa kita. Penting sholat. Orang sholat tambah sholat banyak tambah baik. Karena segala niat gak baik sama sholat dibuang. Karena Nabi kasih contoh, dibilang kalau kamu di rumah kamu ada sungai, di depan rumah ada sungai, kamu mandi sehari 5 kali, bersih gak? Bersih. Begitu kamu sholat 5 kali sehari ya bersih. Mestinya kalau sholatnya khusyuk. Kan 5 kali sholat, pasti bersih. Pikiran bersih, hati bersih. Kalau orang bersih ngomelin orang enggak? Enggak. Nyeritain orang enggak? Enggak. Ngedendam sama orang enggak? Enggak. Maafin. Nah itu dia bersih. Jadi kesitulah jalan ke surga itu. Badan enggak ikut, badan dibikin di perut. Waktu kita mau pulang ke akhirat, dia dibuang ke sampah. Tapi karena bau, dipendem, dikubur. Jadi badan ikut nggak ke akhirat? Enggak. Buat di dunia doang. Di alam sana bentuknya begini, ruh itu ada, sekarang juga ada di sini, di seluruh badan bentuknya begini persis. Tapi nggak kelihatan, tutup badan. Sekarang tahu kan? Tahu diri sekarang, ini namanya tahu diri. Tahu diri kan? Tahu diri bahwa badan ini cuma bungkusan. Dikasih makan, dimandiin, dibersihin. Kalau badan dibersihin cuma bungkusan, dalamnya bersihin nggak? Pakai apa bersihin? Ibadah. Sholat ngebersihkan, puasa ngebersihkan, zakat ngebersihkan, sedekah ngebersihkan supaya punya peri kemanusiaan. Itu semua ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Ada yang nanya, Ustaz, ntar di surga ibadah enggak? Tidak, di surga enggak perlu ibadah. Kenapa? Kan udah bersih. Ibadah untuk ngebersihin, udah bersih ya udah enggak ada ibadah. Allah enggak butuh. Emangnya Allah mau disembah? Butuh? Ya enggak, kita yang butuh kepada Allah. Dia bisa bikin makhluk 1 triliun semua disuruh sujud bisa. Dia nggak butuh sama kita. Ibadah tuh buat kita. Ibadah tuh resep buat bersihin hati. Jangan sekali-kali mikir Allah butuh. Jangan. Dia maha kaya. Semua harta di dunia ini siapa yang bikin? Emas siapa yang bikin? Perak siapa yang bikin? Semua timah, tembaga, semua jambu, buah-buahan, padi, siapa yang bikin? Allah. Jadi kepunyaan Allah. Dia maha kaya. Yang paling kaya siapa? Ya Allah yang punya segalanya. Allah maha kaya, kita hambanya yang maha kaya. Tuhannya maha kaya enggak? Nah sudah tenang, jangan takut. Tuhannya maha kuat enggak? Ya sudah jangan takut. Ada Tuhan kita maha kaya, maha kuat. Nah itu merasa diri hamba Allah. Jelas ya? Jadi
Allah bikin kita, itu Allah bikin kita mau diapain? Kan dia bikin sapi, bikin kambing buat dikorbanin, suruh makan. Kita dibikin buat dikorbanin? Enggak. Kita dibikin Allah mau ditaruh di mana? Taruh di surga. Buat siapa? Buat yang mau. Yang enggak mau? Ya enggak. Bapak ibu mau? Ya mau. Buktinya ada di masjid sekarang. Kan mau ke surga. Ngantuk-ngantuk datang sini. Ya kan? Kalau udah mau, udah Allah buka pintu, tinggal masuk. Tinggal ada syaratnya satu. Apa syaratnya? Kolbun salim. Jangan lupa dong. Ayo bareng-bareng sebut. Kolbun, semangat dikit dong. Kolbun salim. Jangan lupa. Kolbun salim. Sebarin. Karena banyak gak tahu. Terus terang. Terlalu dipolitikin. Dulu kita tuh dipolitikin. Sehingga orang-orang tuh pikir masuk surga itu ikut mazhab ini, ikut partai ini. Enggak. Bukan itu semua. Syarat masuk surga kolbun salim. Tapi bekas kampanye dulu masih orang berpikiran ke situ. Mazhab A bilang dia yang paling benar, yang lain nggak benar, yang satu begitu. Akhirnya ada kebencian. Nah, ada kebencian itu nggak boleh masuk surga dulu, dibersihin dulu, diamplas. Orang Islam semua masuk surga. Tapi kalau yang hatinya punya dendam, benci, pikirannya diamplas dulu. Mau bersihin di sana apa bersihin di sini? Pilih. Mau bersihin di sana apa di sini? Hah? Sini. Cara bersihinnya ibadah. Apalagi? Nih, di diktat. Lihat diktatnya. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152. Bapak Ibu yang terhormat, saya setiap kali datang sini menyampaikan tidak pernah mengambil pendapat orang. Selalu dari Al-Quran. Jadi tidak boleh ditolak ya firman Allah. Ini ayatnya Al-Baqarah 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum. Yuk kita baca bareng. Fazkuruni azkurkum. Terus fazkuruni azkurkum sampai hafal. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Apa itu artinya? Kata Allah, ingat Allah. Bisa nggak ingat? Bisa. Bapak kalau istrinya lagi pulang ke rumah ibunya agak lama, ingat terus nggak? Ingat kan? Kalau bapak lagi pergi jauh, ingat nggak? Ingat. Karena kenal. Ingat itu mesti kenal. Kalau nggak kenal nggak bisa ingat. Ingat nggak Pak Badu? Pak Badu, ingat nggak? Pak Badu? Nggak kenal kan? Bisa ingat nggak? Nggak bisa. Jadi kalau mau ingat Allah harus kenal Allah. Ma'rifatullah. Itu Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i dia, dalam kitabnya Zubat itu ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf campur. 1000 baris, 1000 syair, dia bikin bentuk syair 1000 baris. Itu di situ baris pertama ditulis itu apa? Awalu wajibin alal insan ma'rifatullah bistiqon. Wajib yang paling wajib bagi manusia Islam ialah belajar mengenal Allah seyakin-yakinnya. Ingat tuh, belajar mengenal. Tidak kenal nggak bisa kenal, nggak bisa cinta, mesti kenal. Jangan ributin ini mazhab begini, mazhab ini begini, ngabisin umur. Belajar sampai mati, ilmu yang harus dipelajari sampai mati, ilmu mengenal Allah. Tapi mengenal Allah bukan zatnya, nggak bisa sifatnya, perbuatannya. Pernah lihat buah nangka di pohon? Nangka gede kan? Sebesar bantal, besar guling. Itu ditaruh di atas apa ditaruh di batang? Ditaruh di pohonnya kan? Karena berat. Itu yang bikin pinter nggak? Durian di cabang, cengkeh di ranting, enteng. Itu diatur. Terus daunnya begini, daun itu disebar. Ini pohon, di sini ada ranting, sini ranting, sini. Dipisah-pisah.
ranting-rantingnya dipisah, jadi daunnya tuh semuanya tuh mendapat sinar matahari. Setiap daun dapat sinar matahari, disebar, nggak numpuk. Kenapa? Karena daun itu dapur tempat masak buah. Buahnya tuh matang dimasak, dari daun terbalik lagi ke tempatnya. Makanya kena matahari. Pakai dimasak, kalau nggak masak nggak matang. Kalau nggak kena matahari nggak matang, kecuali singkong lain lagi. Jadi artinya Allah itu maha kuasa, maha besar, maha bisa segala-gala, kun fayakun. Kumpulin profesor sedunia, minta dia bikin gula sebutir, gula satu aja, suruh bikin rame-rame, dia suruh bikin gula satu, nggak pakai bahan, nggak bisa. Nah Allah bikin segala macam itu, segala ada, dari tanah keluar kacang, keluar durian, keluar segala macam, keluar kelapa, keluar bunga mataharinya jadi mentega sabrak-abrek, sedunia jadi berjuta kue, semua dari tanah. Allah yang bikin. Jadi Allah maha kuasa nggak? Maha kuasa. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kami yakin ya Allah bahwa segala makanan, pakaian, segala kebutuhan kami di dunia Engkaulah yang membuatnya. Nah yakin kayak gitu baru kenal Allah. Kalau nggak kenal mana bisa sholat, bisa menghamba, nggak kenal. Tuh kata orang, Tuhannya siapa? Nggak tahu. Terus saya lagi apa? Eling. Zikir dia namanya eling. Tapi Tuhannya dia nggak kenal. Ya mana bisa? Kalau ingat mesti kenal. Setiap ingat mesti kenal. Ibu waktu hamil ngasih makan anak nggak yang di perut? Hah? Ngasih makan? Enggak. Ngerujak, ngidam, pedes, sambal, mati tuh anak. Sama Allah dirubah jadi cairan, gula, garam tuh yang diinfus di rumah sakit tuh. Itu di perut ibu tuh anak tuh diinfus pakai selang ke puser. Ntar udah lahir pusernya langsung rapat, nggak pakai dijahit. Siapa yang bikin infus buat anak dalam perut? Tolong dijawab, siapa? Hah? Nggak tahu. Yang bikin infus, bikin makanan di perut buat bayi-bayi janin di perut ibu, siapa yang bikin? Siapa yang bikin, Bapak? Kalau nyebut nama Allah kok males banget ya? Tolong pakai suara. Syiar. Siapa yang bikin itu infus, bikin makanan semua di perut ibu? Allah gitu. Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Keluarkan itu zikir yang matang dari keyakinan. Itu zikir itu pas guru nih. Nah ini lihat ayatnya nih, pendek nih ayatnya nih. Tadi udah hafal kan bareng tadi kan? Pas guru nih, ayo bareng rame-rame. Pas guru nih, azkurkum. Ingat aku kata Allah, aku ingat kamu. Kalau diingat sama Allah artinya apa? Disayang. Diingat, disayang. Bapak kalau ingat anak lagi pergi di mana, karena sayang. Sekarang mau disayang Allah, kata Allah, ingat aku akan ingat kamu. Kita susah, kita berdoa, Allah ingat, artinya bakal diurus. Kita dulu ingat Allah. Nah zikir itu ingat Allah. Zikir itu macam-macam caranya. Ada zikir hobi, zikir di pikiran, zikir di dalam hati, zikir pakai suara, subhanallah, subhanallah, zikir juga. Tapi yang paling tinggi nilainya zikir hobi, zikir tanpa suara, zikir pikiran, otak berzikir, perasaan berzikir, mengaji ini zikir, ceramah saya ini zikir. Mengingatkan zikir, ingat pada Allah. Dakwah itu ilallah, mengajak orang zikir kepada Allah. Sholat itu juga zikir, ingat Allah.
Berapa jam ingat Allah dalam sehari? Lupanya berapa jam lupanya? Nah, diperbanyak ingatnya, lupanya dikurangin. Itu Islam, itu ajaran yang benar. Nggak usah pakai mazhab. Bikin pusing, mengangkat berantem melulu. Nggak ada perintah di Quran, di hadis suruh pakai mazhab, nggak ada. Suruh ikut Allah dan Rasul. Ikut Al-Quran dan Sunnah, itu betul. Mazhab boleh diikutin, bukan jangan dijadiin seperti Quran gitu loh. Boleh, nggak masalah. Tapi kalau ada Quran, lebih Quran. Tapi bukan ingat ke situ, ingat Allah. Menghamba kepada Allah. Janji iyyaka na'budu, ya Allah aku hanya menghamba kepadamu. Fazkuruni azkurkum. Jadi kalau mau disayang Allah, sering ingat. Hubungan sama Allah itu hubungan cinta. Al-Baqarah 165. Allah itu mesti kita cinta kepada Allah lebih dari diri kita sendiri. Itu dia di Quran. Cinta kepada Allah lebih dari kita sendiri. Cinta sendiri kan, sayang kan? Tadi tidur ngantuk, bangun. Ya kan? Ngantuk, apalagi hujan dingin, pengen tidur kan? Tapi dilawan. Datang ke masjid karena lebih mencintai Allah daripada diri sendiri. Nah, itu udah benar beriman. Dirinya dikalahin karena Allah. Ya udah lulus, Bapak Ibu udah lulus. Tinggal dirawat. Pikiran yang ada iman, perasaan yang udah ada iman dirawat. udah bisa begini itu udah bagus. Berarti udah lebih mengutamakan Allah daripada diri sendiri. Ada yang datang dari jauh tuh. Ini udah berapa hari nggak datang, yang pakai ya, dari Bintaro ya. Nah itu coba, karena Allah dia datang. Nah itu. Tapi kalau orang tahu betapa kita disayang Allah, pada pergi, pada datang. Terus di sini ngapain? Saya ngajak kemana? Saya ngajak kampanye partai? Enggak. Saya buat dagangan? Enggak. Lalu saya ngapain? Kan udah sering berapa tiap hari apa? Hari apa nih? Sabtu. Ngajak kemana saya? Selalu ngajak kepada Allah. Dakwah ngajak orang kepada Allah. Kalau ngajak ke partai bukan dakwah, kampanye. Kampanye, jelas ya? Fazkuruni azkurkum. Bersihkan. Jangan meninggal dulu. Jangan mati kalau belum bersih. Kita nggak tahu matinya kapan. Mendingan bersihin dari sekarang. Enak kok. Nah kemudian kalau harus dibersih, pikiran kita bersih, nggak ada benci sama orang, nggak ada rencana jahat, hati nggak ada dendam orang, apa yang terjadi? Hati senang, bahagia. Duit nggak bisa beli senang, nggak ada. Bisa beli enak, beli duren, nginep di hotel, jalan-jalan, bisa. Enak, bukan senang. Senang nggak bisa dibeli. Senang adanya di hati yang bersih. Nggak ada benci sama orang, nggak ada dendam, nggak ada. Senang. Kalau senang gimana tahu nggak? Cuman sulit ini. Dengerin baik-baik. Kalau duduk di rumah duduk, atau di sini lah duduk. Di rumah duduk. Kalau hati lagi sumpek, kesel, semua barang yang ada kelihatannya jelek. Kalau hati ini bersih, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak apa, semua kelihatannya indah. Coba kamu percaya duduk di rumah, duduk di kamar, coba tar pulang nih lihat. Kursi kita kelihatannya lebih cakep, kasurnya kelihatannya lebih bagus. Jadi kita tuh hidup nikmat karena matanya di hatinya udah dirubah. Hatinya bersih, jadi yang apa kita lihat senang. Kayak kacamata, kalau kacamatanya kotor, ngelihat orang semua pakai baju kotor. Kita ngerutu nih orang kok bajunya pada kotor. Padahal bersih, yang kotor kacamatanya. Kalau otaknya ngeres, hatinya ngeres, ya semuanya ngeres. Nah, jadi kalau mau senang, pikirannya bersih, hatinya bersih, pasti senang. Semua kelihatannya cakep, semua kelihatannya enak, indah. Kalau lagi kesel, bisa nggak kelihatan cakep? Nah itu, jelas ya. Jadi yang harus dibersihkan di dalam ini. Mau bahagia bersihin hati, pasti bahagia, senang,
nggak ada kesel, nggak ada, sudah senang aja. Dia udah mikir ke depan, aman, ada Allah. Sudah, dia mau meninggal juga nggak ada rasa takut, ya senang. Itu orang yang takut mati itu orang nggak ngerti itu. Kenapa takut? Justru mati itu permulaan bahagia. Emang di dunia enak. Mati itu indah. Begitu kita meninggal, mulai senang, mulai bahagia. Nggak ada lagi susah, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi problem, nggak ada lagi ribut, nggak ada lagi berantem. Masa nggak senang? Jangan takut. Ini memang salah. Cara penyampaian dakwah itu salah, nakut-nakutin terus. Mati itu senang, apalagi udah sholat, udah ke masjid kayak begini, udah aman. Tinggal pelihara saja. Dia Allah panggil, dia kangen, disuruh pulang, kan milik dia, kepunyaan dia kita ini. Miliknya Allah. Dia tuh ibu aja bapak nggak bikin anak sayang. Allah yang bikin, masa nggak disayang? Sayang banget. Apalagi udah dekat sama Allah. Jangan takut, senang di sana. Meninggal itu mulain senang. Jadi pasrah saja kepada Allah. Senang. Begitu kita meninggal, selamat tinggal sakit, selamat tinggal susah, selamat tinggal perang, selamat tinggal jelek-jelek semua. Gak ada lagi, mulai hidup senang. Begitu meninggal, mulai hidup senang. Ini nyampein yang sebenarnya ini. Jangan salah paham. Udah yang begitu disayang Allah. Habis Tuhan mau sayang siapa? Yang kafir udah banyak banget tuh. Sayang sama Tuhan. Tinggal dirawat. Jangan dikotorin lagi. Ajarin anak-anak, meninggal tuh wajar, pindah. Meninggal tuh pindah. Dan yang mati, ingat, yang mati bukan badan, bukan diri kita, ruh kita, bukan badan. Bungkusannya yang mati. Kitanya tidak mati. Kitanya kemana? Badan mati, bau, dikubur. Kitanya ke Allah. Pulang, hidup, langsung hidup. Badan dikubur, kita hidup di sana. Lalu tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Udah tahu deh, pinter tuh. Ada satu nih, bingung nggak? Kalau ditanya siapa imammu? Jawabnya apa? Hah? Imam Samudra. Udah. Bukan. Siapa imammu? Masa nggak tahu segimana dari kecil diajarin? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini masjid Al-Mahdi. Itu hadisnya lebih dari 1000. Di semua mazhab tuh ada. Di NU paling banyak akan ada Imam Mahdi. Di Muhammadiyah, di Wahabi juga ada. Semua ada. Di Ahlus Sunnah, di Syiah semua. Hadis tentang akan ada Imam Mahdi. Dajjal. Udah ada sekarang. Itu perang pengikut Dajjal lawan pengikut Imam Mahdi. Terus dari dulu udah berapa tahun di sini saya bilang perang itu nggak bakal berhenti. Nah terus lihat, terus itu dia perangnya Imam Mahdi lawan Dajjal. Tinggal pilih mau ikut Dajjal atau mau ikut Imam Mahdi. Jadi di Quran disebut nanti di akhirat semua orang dikumpulin di belakang imamnya. Jangan lupa nih ada di Quran. Yud'akul unasin bi imamihim. Dikumpul dipanggil bersama imamnya masing-masing. Nah jadi pilih imamnya siapa? Jangan lupa Imam Mahdi. Jelas tuh. Kan ditanya siapa imammu? Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi nanti ada Imam Mahdi palsu. Udah dibikin. Di YouTube ada tuh. Di Mekah katanya di selat Ka'bah. Imam Mahdi katanya. Tinggi, gede, keren emang. Tapi masa Imam Mahdinya bengong-bengong? Bengong ke situ, bengong ke sini, bengong ke sini. Enggak dibikin. Ada pihak-pihak yang takut sama Imam Mahdi yang benar. Dia bikin Imam Mahdi palsu. Orang nanti suruh ikut ke situ. Takut kerajaannya bubar. Sampai ke situ coba. Jangan, nanti yang bisa kita tahu hati kita tertarik Imam Mahdi. Kalau di sini bersih, ada iman, kita otomatis ikut Imam Mahdi. Jadi nggak usah takut. Jelas ya? Disengaja kita kasih nama Al-Mahdi. Sebenarnya buat ngingetin orang. Karena dilupakan, gak pernah disebut. Supaya inget akan ikut Imam Mahdi. Allah yang kirim karena gak ada Nabi lagi. Jadi dikirim imam. Itu siap. Hadisnya banyak, boleh tanya sama Kiai. Akan ada Imam Mahdi. Bukan itu. Imam Mahdi ini lahirnya udah lama, udah lahir.
Sampai bilang belum lahir, udah lahir. Terus dia diangkat sama Allah. Bukan dia aja, banyak kayak Nabi Isa juga. Nanti turunnya bareng sama Nabi Isa, beda seminggu. Imam Mahdi itu cucu Nabi yang ke-12. Jadi Nabi kan disucikan nggak di Quran? Nabi disucikan nggak di Quran? Nabi disucikan. Kesuciannya itu sampai ke-12 itu masih bening. Kalau Imam Mahdinya sekarang, siapa yang pantas? Anak siapa yang jadi Imam Mahdi? Jadi deh. Siapa? Nggak ada. Kalau yang 12 kan masih dekat ke Nabi. Atau di kitab-kitab di Bukhari Muslim juga ada itu. Jadi dan mukanya seperti muka Nabi, mukanya seperti Nabi, seperti muka Nabi. Jadi nanti ketemulah, kenal nanti pakai mata ini nanti. Ya, jadi nggak mungkin kalau Imam Mahdi belum lahir, nggak mungkin. Belum lahir artinya bukan baru di beranak, lahir artinya tidak kelihatan dari kata zohir. Belum zohir, belum kelihatan, belum nampak, tapi sudah. Ya tapi mau dengar tuh boleh nggak apa-apa. Bukan kewajiban rukun yang wajib ya, tapi Imam Mahdinya wajib ikut. Tapi nanti yang terserah. Kemudian ini pas guru ini azkurkum sudah. Judulnya apa nih tadi? Apa? Judulnya rawatlah dirimu supaya disayang Allah. Ini udah sering, jadi saya nggak urai itu halaman 2. Nah, untuk bisa membersihkan hati, merawat. Kalau merawat badan nggak usah diajarin deh, tahu dong ya. Sabun segala macam udah pinter itu. Nah, merawat jiwa, merawat pikiran, merawat perasaan. Perasaannya lebih banyak ingat Allah daripada ingat kemewahan. Lebih banyak ingat Allah, perasaan dirawat, pikiran lebih banyak berpikir tentang kebesaran Allah, tentang kebesaran Allah. Ngelihat buah-buahan, ingat yang bikin Allah. Ngaca, bapak ibu ngaca, habis ngaca pernah nggak mikir, ini hidung kenapa lubangnya ke bawah, kok mata dikasih bulu, mata supaya kalau debu-debu mau masuk nggak kena hidung, emang ke bawah, kalau ke atas nanti mandi gimana, masuk air kan itu. Jadi kita kagum, subhanallah, selalu ingat Allah, pikiran kita kagum kepada Allah, perasaan cinta kepada Allah. Allah yang paling nomor 1 yang mesti kita cintai Allah, baru lainnya. Nah ini Allah minta di surat Al-Baqarah halaman 3 ya, ya ayyuhalladzina amanu istainu bis-sabri was-shalah. Bantu diri Anda, diri kita bantu dengan apa? Tegar, sabar, dan sholat. Bantu banyak sholat, udah fardu tambah sunnah, insya Allah hati tambah bersih. Kedua, tegar, sabar. Ada gangguan dikit, ada susah-susah dikit, sabar, jangan ngamuk-ngamuk. Nanti hati jadi kotor. Iya, kalau mau rawat, nah itu. Ada anak mungkin salah dikit, siapa salah dikit, suami atau istri, maafin. Kalau marah-marah, benci, hati jadi kotor. Hati kotor gak bakal masuk surga. Dimandi, dibersihin dulu, baru masuk surga. Nah itu artinya agama tuh ya begini. Ini Quran, kita mesti ikut Quran, wajib ikut Quran. Satu ayat diamalin. Bantu diri Anda, bantu dengan sabar. Kalau kita sabar berarti kita bela diri kita. Kalau kita ngamuk-ngamuk, kita ngerusakin diri sendiri. Ribut-ribut sama orang, jadi benci-benci, berantem-berantem. Bantu diri Anda dengan kesabaran. Dan sholat. Sholat bisa merawat pikiran, merawat perasaan. Sholat itu bukan mainan. Tambah khusyuk sholat kita, tambah bagus jiwa kita. Bisa menjadi soleh, bisa jadi wali juga bisa. Iya. Wali itu bukan dilihat dari pakaiannya. Wali itu orang yang jalan kemana-mana, dia cari luka-luka, dia mau bantu. Dia cari orang susah, dia mau bantu. Dia udah gak mikirin dirinya. Ada orang, ada yang saya tahu tapi ya, ditanggul dia itu sering dikasih uang dari Malaysia, dari mana datang kasih dia. Siang dia terima uang, habis maghrib dia pergi ke rel kereta api.
dibagiin tuh orang-orang yang di tempat-tempat di pinggir-pinggir rel itu, kampung-kampung, ke bawah jembatan. Dia ulama, Habib Soleh namanya, Habib Soleh di Tanggul. Itu beneran, itu beneran. Orang bule-bule juga datang ke dia. Dia bersih. Saya percaya kalau itu dia nggak doyan duit, dibagiin orang, ya kan? Nah itu wali. Saya percaya kalau dia itu. Saya lihat kok ada orang di mana itu minta doa, mau dagang katanya, dikasih 500 rupiah yang ada monyetnya tuh. Terus dia dagang sampai sekarang, maju tokonya, dikasih sama uang 500 rupiah. Saya lihat tuh di Pekojan, depan saya tuh dikasih. Tapi sekarang masih maju dagangnya. Tapi orangnya memang suci. Dia ke kereta api, ke kolong jembatan, dibagi-bagi orang tuh, disayangin sama dia. Tiap itu pantas lah. Ya, oke, kita lanjut. Artinya apa? Jadi orang baik, berbuat baik, disayang Allah. Itu maksudnya. Wali itu artinya kekasih Allah, manusia kesayangan Allah. Nah, dia juga sayang kepada hamba Allah. Nah, baru bisa, ya, insya Allah. Nah, ketika orang-orang baik ini kembali kepada Allah, Allah mengucapkan selamat datang tuh di bawah halaman 3 surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan selamat kepada yang mau datang ke surga. Kalau orang baca Yasin terus di salamun ini dia baca berulang-ulang, boleh nggak? Ada yang baca 7 kali, 3 kali, boleh nggak hukumnya? Boleh. Boleh. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang sampai 3 atau 7 boleh. Kan itu bukan dinas. Yang nggak boleh dirubah kalau kita baca Quran waktu sholat Al-Fatihah, ya jangan ditambahin dikurangin, baca semua persis, tidak boleh dirubah. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Misalnya apa? Al-Fatihah saya kalau lagi baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya ulang. Kalau waktunya banyak, waktu banyak sampai 100. Kalau enggak 3 atau 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji sama Allah. Ya Allah, aku hanya menghamba kepadamu. Ya Allah, aku hanya mengharap darimu. Tidak syirik jadinya. Itu janji. Apa salahnya mau baca? Kalau sholat sunnah boleh. Atau di luar sholat mau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya 100, boleh. Tapi kalau lagi sholat fardu enggak. Sholat fardu apa adanya, enggak bisa dirubah. Jelas ya? Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu artinya dong. Lagi janji kepada Allah, janji. Iyyaka na'budu apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Saya suka kelupaan. Saya suka iyyaka na'budu. Kafnya jadi ada di kata kedua. Kafnya mesti di kata pertama. Jadi napas sedikit boleh. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Gitu. Benar nggak apa-apa, boleh semua. Nggak penting. Tapi kalau mau berhenti dikit boleh, lebih baik. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus lihat di halaman 4. Di surat ini Al-Baqarah 186 di halaman 4. Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka, aku dekat. Ya dekatlah. Sekarang gini, ini badan, sudah tahu kan badan dibikin di perut ibu, ya, dari makanan itu. Di Quran disebut janin di perut ibu itu ditaruh tiga lapisan, dalam 3 lapisan. Lapisan di situ diterjemahkan gumpal apa ya? Padahal bukan, yang dimaksud itu kayak dinding tembok tuh untuk jaga. Jadi janin di perut ibu tuh ada 3 penjagaan. Fi zulumatin salasa. Diterjemah semua tuh salah, di tiga kegelapan ya. Kegelapan di situ bahasa Arab zulumat, tapi yang dimaksud di situ bukan kegelapan, dinding pelindung. Jadi lagi hamil itu ada 3 lapisan. Jadi makanya banyak jatuh segala macam, itu janin nggak apa-apa. Kepentok nggak apa-apa. Dilindungi 3 lapisan di dalam perut ibu.
Itu di Quran itu. Dalam Quran. Cuma terjemahnya terlalu diterlek. Ikuti-ikutin apa adanya. Padahal bahasa itu kayak fi atau di itu bisa berarti di, bisa pada, bisa dalam. Dilihat uslubnya. Jadi penerjemah sih, jadi udah biasa. Jadi apa itu? Allah bikin lindungan ada 3 lapisan. Nah, lapisannya dibikin dari apa? Dari darah. Darah ibu. Makanya kalau ada hamil tidak main. Karena darahnya dipakai buat bikin jagaan. Subhanallah. Kuasa Allah luar biasa ya. 3 jagaan. Itu Allah Maha Kuasa. Dia bikin sebegitu rupa, dikasih makan, makanannya diinfus. Memang dari makanan ibu, tapi dirubah sudah nggak pedas lagi, nggak manis lagi. Asin, garam dikit, ada satu lagi gula. Itu infus di rumah sakit, niru jarin di perut ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang gini. Ini badan tadi dibikin di perut ibu ya. Nah, sekarang ruh, dari mana ruh? Ruh kita nih, napas, hidup, hayat. Hidup kita, hidupnya dari mana? Kehidupan Allah. Ruhnya Allah ditaruh di sini buat kita. Jadi kita hidup. Bayangin. Ya tentu aja Allah tahu segala isi pikiran dan perasaan. Ya, ruhnya ini ruh Allah. Wa nafakhtu min ruhi, dan aku tiup dari ruhku, ditiup. Ini ruh kita ini. Habis dari mana kalau bukan dari Allah? Atau orang kafir kasih tahu ruh Allah tuh. Jadi Allah dekat. Tahu di segalanya. Nah, sekarang ruh Allah ini jangan dikotorin. Marah dia. Dijaga, dirawat. Dikasih Quran, dikasih resep. Disuruh rawat. Kalau enggak kita khianat pada Allah. Dikasih hidup dari bagian dia, ruh dari pantulan ruh dia. Coba berapa mulianya manusia ini. Jadi ini dirawat, jangan dikotorin. Ini dari napas ruh Allah. Makanya hidup. Jadi kehidupan Allah. Makanya kita hidup. Kalau enggak ada ruh, badan jadi bangke. Kita hidup, makanya badan kita belum jadi bangke. Kalau ruh kita keluar, baru jadi bangke. Coba sadar deh. Nafakhtu min ruhi, aku tiup dari ruhku. Jadi jangan disebarangin. Itu pikiran. Itu perasaan. Ruh Allah. Jaga itu ruh Allah. Ingat, di badan kita ada ruh Allah. Dijaga. Jadi kalau ruh Allah di sini, dia tahu kita mikir apa, kita perasaan kita apa, tahu semua Allah. Jelas ya? Jadi di halaman 5 itu berpikir dan berzikir. Berzikir pakai pikiran, pikiran berzikir, zikirnya berpikir. Jadi berzikir itu nggak bengong. Mikir kebesaran Allah, Rahman Rahim Allah. Kurang apa coba Allah? Apa yang nggak dibikinin? Buah-buahan sabrak-abrek buah-buahan. Makanan banyak. Udara tinggal hirup. Kalau udara dibikin Allah dipakai pohon atau di mana di tempat digali, dijual belikan. Kalau oksigen dijual belikan, orang nggak punya duit bisa mati. Tapi Allah bikin oksigen ditaruh di mana? Di setiap ruang ada oksigen. Yang kaya, yang miskin silakan hirup. Di udara tinggal hirup. Penting kan? Karena dia penting, Allah bikin supaya tidak dijual belikan. Maha kuasa itu Allah. Coba ingat, kita napas, ruhnya ruh Allah, oksigennya udara dari Allah. Jadi dekat Allah dengan kita dekat dengan Allah. Dan di situ Nabi beriman. Ada zikir lisan. Nah, itu ada anjuran di halaman 5. Anjuran hendaknya percakapan kita selalu bernapaskan zikir dalam hati. Kalau lagi sendirian, zikir dalam hati aja cukup. Di mobil, di mana, ingat Allah. Karena tadi ingat ayatnya depan tadi apa? Jangan lupa, fazkuruni
Tuh pada udah lupa tuh. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Ingat padaku, aku akan ingat padamu. Coba aja. Kalau Allah ingat sama kita berarti apa? Disayang. Tapi syaratnya kita dulu ingat Allah. Orang saling cinta tuh saling ingat. Hubungan kita kepada Allah tuh hubungan iman tuh hubungan cinta. Allah yang paling kita cintai. Jadi kalau orang cinta selalu ingat Allah. Kata Allah, kalau kau ingat, aku akan ingat padamu. Ingat Allah pada kita apa? Disayang. Gak kepengen disayang Allah. Pengen disayang Jokowi ya Allah. Manusia biasa. Jokowi kayak raja, kayak manusia. Lemah, mati. Kalau susah juga nangis dia. Yang maha kuat, yang maha kuasa siapa? Allah. Jadi jangan bergantung kepada yang lain. Bergantung, mengharap kepada Allah. Itu iman. Syirik apa? Bergantung kepada selain Allah. Nah itu. Jaga. Tipis itu. Itu anjuran ya. Kemudian ini sudah banyak sering disampaikan. Dibaca di rumah ya. Setiap manusia ketika menjelang wafat dalam keadaan haus, kecuali yang selalu berzikir. Setiap manusia ketika mau mati, sakaratul maut, haus. Kadang jin, setan datang nawarin air. Kecuali yang selalu berzikir nggak haus. 2, mengingat Allah, menguatkan hati dan mengeluarkan sampah-sampah dari pikiran perasaan. Zikir bisa membuang sampah. Apa itu sampah? Otaknya ngeres, ada benci, ada dendam, ada sombong, itu bisa hilang dengan zikir. Jadi ingat Allah itu penawar kolbu. Ingat Allah saat mengingini sesuatu, kemudian sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita lagi mau ada orang ngerumpiin kita, ghibah kita, tertungguin, nah dia lewat tuh, dari jauh kita udah lihat, kita niat mau damprat, ya kan? Mau melin orang tuh kan? Terus gimana? Ingat Allah gimana? Nggak jadi, maafin. Itu. Sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi ada punya keinginan jangan langsung kerjain. Sesuai nggak dengan keinginan Allah? Kalau sesuai kerjain. Kalau Allah bakal marah ya janganlah. Rugi dah kalau dimarahin Allah. Dia yang punya surga, dia yang segalanya buat kita. Ya, dia segalanya, dia yang melihara. Dia bisa menyelamatkan kita, dia bisa segala macam. Maka itu kita jaga jangan sampai Allah marah. Setiap orang yang bertakwa pasti selalu berzikir. Para wali Allah ialah seorang yang bila engkau memandangnya mengingatkanmu kepada Allah. Iya, wali-wali itu kalau kita ketemu dia, kita lihat mukanya aja terus kita ingat Allah. Dekat sama dia tambah rajin ibadah. Ada zikir khofi. Zikir khofi itu zikir dalam hati. Itu nilainya tinggi. Ada zikir bunyi kan, subhanallah, alhamdulillah, boleh, semua boleh. Tapi ada lagi zikir khofi di dalam hati. Di mobil, di rumah, di jalan, di mana-mana. Berzikir. Kenapa berzikir? Ih, disayang Allah. Kata Allah, ingat kepadaku, zikir kepadaku, aku akan ingat padamu. Nah ini satu buat anak-anak nih ya, halaman 8 buat anak-anak. Di zaman Nabi lagi mau pergi perang, ada sahabat bercanda, tapi yang 3 nggak bercanda. Dia bilang, ini lihat nih, kalau giliran makan aja di depan, giliran mau perang jalannya lama. Gitu, ngomong gitu, turun ayat. Allah tahu bahwa itu orang munafik, dia ngatain ulama, Qurra, waktu itu namanya Qurra. Jadi sahabat Nabi yang pura-pura jadi sahabat juga banyak, bukan enggak? Ada di Quran, bukan saya, ini cerita di Quran. Surat At-Taubah ayat 65. Dia bilang, dia mau bela diri, mau datang ke Nabi, mau bilang saya bercanda. Turun malaikat Jibril, turun duluan. Jawab, katakan kepada orang tuh, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, ya, kalian berolok-olok, bercanda-bercanda? Tidak boleh bercanda bawa Quran, bawa ayat-ayat Allah. Gitu. Nah suka ada itu, saya nggak mau sebut nama, udah ada kiai suka bilang dulu berkali-kali dia ulang, alhamdulillah korupsi tambah banyak, alhamdulillah korupsi tambah banyak.
Benar-benar dia bersyukur kursi banyak. Bercanda kan? Apakah bercanda bawa pakai kata-kata alhamdulillah? Kata suci, alhamdulillah dipakai buat bercanda? Ini ayatnya lihat. Apakah engkau dengan ayat Allah itu buat bercanda? Tuh lihat ayat sambungannya 66 di bawah. La ta'taziru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu kafir setelah beriman. Ini sahabat yang munafik, bukan yang baik. Pura-pura sahabat, bukan sahabat beneran. Kalau sahabat Nabi pasti baik. Kafir pura-pura jadi sahabat. Tuh disebutkan ba'da imanikum, sudah beriman. Nah ini saya buka ini bukan mau jelekin sahabat, enggak. Ini bukan sahabat Nabi pasti baik. Ini yang munafik pura-pura jadi sahabat, ya. Tapi jangan salahin saya kan cuma baca. Kalau mau salahin berani nyalain Allah. Ini yang ngapirin siapa? Yang mengapirin orang bercanda bawa ayat Allah siapa? Allah kan? Mau nyalain Allah? Mau belain sahabat nyalain Allah? Ya enggak lah, jangan suka enggak boleh. Nah, kan Quran. Orang kafir pura-pura nyusup banyak. Di surat Al-Munafikun ada banyak. Ini 3 orang nih. Yang 2 ikut ketawa dimaafin. Jadi hukumnya dari ayat ini bukan kita mau mencela sahabat, enggak, ini Quran. Hukumnya jangan bercanda bawa ayat Quran. Sebut-sebut nama Nabi atau kata-kata alhamdulillah, Allahu Akbar dibuat ngelawak. Ini yang ngerjain dulu, yang saya itu udah sebut dimaafkan oleh dia. Ulama besar loh. Dia mau bercanda, tapi bercanda jangan pakai alhamdulillah dong. Ini ayatnya ada. Saya buka nih untuk ngasih tahu jangan bercanda bawa Quran. Sering ada itu. Alhamdulillah korupsi tambah besar. Kok alhamdulillah? Dia supaya ketawa, nyindir gitu loh. Nggak bisa. Jangan bawa Allahu Akbar, alhamdulillah tuh. Kalimat-kalimat Allah nggak boleh. Ayat-ayat Allah tuh, ayatnya tuh apakah kau bercanda bawa ayat-ayat Allah dan Rasulnya? Tuh ditegur, dikafirkan tuh. Anak-anak dibilangin, jangan dimulain, nggak boleh, itu suci. Identitas Islam suci, tidak boleh dibuat mainan. Kemudian halaman 9, saya nggak jelasin, udah pernah, bawa aja ke rumah. Ini ayat menyebutkan orang-orang yang disayang Allah itu punya sifat sebagai berikut. Baca sendiri deh, dari halaman 9 sampai halaman 12. Di rumah ajarin anak-anak, ajak diskusi. Jangan dibuang diktat ini, sayang. Ini coba lihat deh. Ini ibadur rahman, orang-orang yang disayang Allah. Siapa? 1, allazina yamshuna 'alal ardi haunan, yang hidup di bumi ini lemah lembut, tidak sombong, tidak maki-maki orang. Wa iza khotabamul jahilun qalu salama, kalau diajak berdebat, diajak ribut sama orang lain, dia nggak layanin, dia diam. 2 tuh, ada 2. Selanjutnya lihat deh. Selanjutnya lihat. Ini akhlak menurut Quran, menurut Allah. Wajib Bapak Ibu ajarin anak-anak. 1, orang yang disayang Allah, yang tidak congkak, tidak sombong. Sedikit nunduk, enggak dongak gini, sedikit nunduk. Terus kalau diajak ribut, diajak berdebat, tidak mau, tidak melayani. Ingat nih, kasih tahu anak-anak tuh, ya, akhlak ini dari Quran langsung. 2 baru tuh. Terus yang ketiga, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Ini buat orang tua ini. Dan mereka yang bermalam begadang bersama Allah. Tadi dia sujud, tadi dia diri sholat, tadi dia duduk baca Quran. Itu dia, dipuji sama Allah nih, yang bangun malam, sholat atau tahajud. Ini, kalau mau jadi wali ya begini, sholat tahajud. Bisa, wali itu nggak perlu kelihatan, banyak wali nggak kelihatan, banyak orang soleh. Jadi guru di hadis udah pernah kan, Uwais Qarani, ingat Uwais Al-Qarani, anak muda di Yaman, yatim, bapaknya nggak ada, rumahnya gubuk, dia kerja ngembala kambing,
ngurusin ibunya, mandiin ibunya, bikinin makanan, semua ngerawat ibunya. Padahal dia di Yaman, dia pengen ke Madinah, mau ketemu Nabi, kangen. Dia permisi sama ibunya, kata ibunya, nanti dulu saya masih perlu kamu. Dia nurut sama ibunya, diurusin ibunya. Anak muda biasa, kalau orang ada selamatan nggak diundang. Tapi dia terkenal di sana, di alam malakut, terkenal, jadi berita besar di tempat makhluk-makhluk di sana. Sampai Nabi Sayyidina Ali bilang, itu nanti kalau Uwais Qarni datang minta doain. Itu orang terkenal di alam malakut. Sampai ada yang bilang dia mau ke Madinah. Kata Nabi, jangan sampai Sayyidina Ali, kalau dia bilang jangan sampai dia datang ke Madinah. Ntar kalau dia beli salam ke kubur Nabi keluar. Kalau dia datang, Nabi keluar nyambut. Makanya jangan sampai heboh, biar aja. Tapi maka itu dia datangnya ke Madinah setelah Nabi meninggal. Ibunya meninggal baru dia bisa. Anak biasa, pengembala, nggak punya duit, dikit duitnya. Di sana terkenal. Dia di alam malakut. Sampai dia bilang kalau nanti dia datang ke Madinah, itu sahabat-sahabat datang semua minta didoain sama dia. Anak muda, orang nggak tahu. Sekarang juga banyak orang baik nih, bapak yang duduk sini, ibu bisa orang soleh. Makanya jangan sembarangin orang. Banyak pakaiannya biasa, dia biasa, banyak, baik banget banyak. Dia sembahyang di rumahnya. Saya kasih contoh deh. Pernah sekali saya kasih contoh. Ada tetangga saya itu kok tiap jam 5 sore pulang kerja pakai sepatu karet, pakai peci, kerja di bangunan. Tapi anehnya dari jam 2 tuh istrinya udah nunggu di depan gang. Tadi dia turun dari mobil, istrinya sambut, gandengan berdua pulang bertahun-tahun. Jadi pada suatu hari saya penasaran, saya tanya, saya ajak ke rumah, Pak, kenapa itu istri Bapak jemput terus? Dibilang, istri dulu kami punya anak satu meninggal. Sejak anak itu meninggal, istri saya sakit, ya kurang ingatan. Terus gimana? Ya saya doain. Saya tiap malam tahajud, sholat tahajud untuk supaya istri saya sembuh. Tapi dia hidupnya bergantung ke saya. Jadi makanya dia nunggu di depan. Ntar pulang bisa mandiin. Pagi sebelum berangkat saya mandiin, bikinin sarapan, terus siapin lagi buat makan siang. Udah berapa lama Pak? Udah 16 tahun. Bapak nggak kawin lagi? Enggak. Ntar saya nggak bisa rawat. Saya rawat. Lu manusia kayak gini coba. Hah? Baik kan? Selangit baiknya. Nggak punya pangkat, manusia biasa, pakai sepatu karet, pakai cabu itu jalan. Luar biasa ini orang. Orang nggak tahu. Dia 16 tahun bangun malam, doa buat istrinya, dia ibadah, dia rawat, dimandiin istrinya segala macam. Ada kan? Ada, saya saksi hidup. Nah ini orang gimana? Pasti kayak Uwais, terkenal di sana. Jelas ya? Coba begitulah, berbuat baiklah, nggak perlu orang tahu. Buat apa dimuat surat kabar itu nggak ada guna. Yang penting Allah tahu, ya kan? Itu. Ada orang kalau dia masuk ke mall, masuk ke tempat istirahat tuh, pokoknya dia masuk kamar mandi umum, dia kunci dari dalam, dia bersihin tuh kamar mandi, bersihin sampai bersih semua. Dia keluar, dia juga senang. Orang lain masuk senang. Ada orang kayak gitu. Ada berapa orang? Allah doang yang tahu. Nah itu jadi artinya kalau berbuat baik ke Allah saja, tidak peduli dia mau kata orang. Sebab yang memberi nilai Allah, yang memberi bayaran Allah. Kalau ketika niatin ke orang, Allah nggak kasih. Jadi amal soleh lah yang banyak, tapi hanya untuk Allah, hanya Allah yang tahu. Udah gitu, tinggalin kesan baik. Kalaupun mampir di rumah orang nginep atau di hotel, sebelum pulang bersihin. Jangan saya bayar nih hotel biar aja handuk lempar sana. Ya itu kan tidak baik otaknya.
ngeres di sini. Kalau punya rasa baik, ditaruh tempatnya, dibersihin, spraynya dibersihin, pasang lah, asal rapi dikit. Kan si pekerja yang kerja di hotel itu kan berasa dihormatin dia. Itu cari baik. Kita latih otak kita supaya baik. Kita didik. Hati kita didik, kita rawat. Insya Allah deh, disayang Allah di dunia sampai di akhirat. Di dunia bakal dapat kesenangan. Itu aja yang penting. Ada bahagia di sini. Nggak perlu hiburan. Karena perbuatan kita yang tadi itu menyenangkan orang, Allah bikin hati kita senang. Ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq, cucu Nabi yang sekian. Ada orang, dia sering nyenangin orang. Tahu-tahu dari kuburan, dia bangkit dari kuburan tuh berdua. Nah terus yang satu itu ngikutin kemana dia pergi, ngikutin disenangin, dia terus senangin. Dia ditanya, kamu ini siapa kok ikut-ikut saya? Saya dulu perbuatanmu karena kamu dulu sering menyenangkan orang. Sekarang itu perbuatan kamu itu dijadikan makhluk. Saya ini jadi makhluk, dihidupkan. Saya ditugaskan untuk menyenangi kamu. Ditemenin aja kemana, disenangin. Jadi bikinan Allah makhluk, tapi dari perbuatan. Itu ada tuh, riwayatnya banyak tuh. Jadi paling indah, paling untung dunia akhirat melatih merawat pikiran, perasaan. Jadi orang yang terlalu banyak merawat badan, merawat juga jiwa. Karena yang abadi jiwa. Badan juga dirawat, bikin sehat, kasih vitamin. Kalau vitamin ruh, vitamin jiwa apa? Nah, kasih makan, sholat. Jiwa apa? Zikir. Zikir itu vitamin hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak Kiai. Nggak ada pertanyaan. Boleh bebas tanya apa boleh. Jadi di surga nggak ada ibadah. Tahun lalu pernah saya sampaikan ngintip surga, masih ingat nggak? Ngintip surga lupa. Di surga menurut Quran sudah sururum marfu'ah, tempat tidur ngambang. Tempat tidur di atas itu, nggak pakai tali, nggak pakai tiang, ngambang. Nah itu nanti bapak ibu di situ, suami istri berdua, mesra-mesra situ. Ada di Quran itu sururum marfu'ah. Berarti kita bisa tinggal di udara. Di lain lagi jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu tiap nyebut surga di bawahnya sungai, di bawahnya sungai-sungai, banyak sungai. Sungai madu, sungai homer, nggak ada haram lagi di sana. Macam-macam sungai. Itu artinya apa? Kita bisa tinggal di situ, bisa tinggal di udara, bisa tinggal di darat, bisa tinggal di air. Kayak ikan. Di dalam air itu ada restoran, ada macam-macam. Hiburan udah kayak di dunia, lebih dari dunia. Di sana nggak ada haram lagi. Semua bebas. Sekarang aja di alam kubur, jadi perempuan laki nggak bisa, udah nggak ada hawa, nggak ada nafsu, nggak ada apa-apa. Ketemu, karena belum punya badan, nggak ada badan, nggak ada hawa, ruh doang. Bentuknya begini, bisa kenal ini sini, ini nggak bisa dipegang. Nanti baru dapat badan lagi baru. Itu hidup Tuhan yang bikin, dia maunya begitu. Ujungnya, akhirnya kita dipindahin dari alam ruh, dipindahin ke perut ibu, tinggal di perut ibu berapa bulan, sekarang dipindahin ke bumi. Ntar dari bumi dipindahin lagi nggak? Pindahin lagi ke alam barzah. Di alam barzah dipindahin lagi ke akhirat. Terakhir nggak pindah-pindah lagi deh. Tuh. Jadi ada yang pakai di bumi badan, buat di bumi doang. Di akhirat nggak dibawa ini. Nanti di sana dapat badan baru, hanya bedanya apakah badan yang lama didaur ulang apa bikin baru, ya kan? Ya udah. Nah terus Tuhan bikin kita mau disuruh susah, dipakai tenaga kita disuruh kerja, enggak kan? Mau disuruh senang selama-lamanya. Apa mau disediain? Kalau punya Tuhan kayak gitu, kenapa nggak cinta coba? Hah? Kalau orang ngasih bapak tanah 1000 hektar, udah pohon-pohon segala macam, itu orang disembah nggak?
Terima kasih, makasih. Nah Allah mau kasih surga, senang selamanya di sana. Sama pasangan-pasangan senang-senang, istri-istri, bidadari-bidadari. Ini ada ghilman, pelayan-pelayan pemuda ada. Semua serba senang, nggak ada haram lagi di sana. Jadi masa nggak kangen sama Tuhan? Hah? Kangen nggak sama Allah? Kangen. Kalau mau meninggal senang karena mau ketemu Allah, mau pindah ke surga. Masa orang mau pindah ke surga takut? Belum beramal banyak Ustaz, udah. Amal udah cukup segini, berapa banyak? Yang kurang apa? Qalbun salim. Amal yang wajib-wajib tambah yang sunnah. Kalau udah bawa qalbun salim, udah bismillah. Ingat itu. Kalau amal banyak tidak qalbun salim, nggak ada gunanya. Biar amal sedang-sedang aja lah. Qalbun salim. Lebih banyak berbuat baik sama orang tuh lebih tinggi pahalanya dari segala apapun. Nyenangin orang. Udah itu aja, kurus masuk surga kelas tinggi lagi. Gak pengen kelas tinggi. Ah itu, nyenangin orang tuh paling besar itu pahalanya. Apalagi ada orang susah, senangin. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.